berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang terjadi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua beban berat hidup kami, bersyukur karena Engkau berjanji akan memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya hanya Engkaulah sumber kebahagiaan, sumber kelegaan, sumber ketenangan di dalam batin kami. Masalah apapun, kami tidak mau itu mengganggu waktu istirahat kami, mengganggu damai sejahtera kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu, kami sangat percaya Tuhan akan memberi kami sukacita dan kemenangan. Bapa, sebelum beristirahat, malam hari ini kami rindu mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada satu kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi oleh Allah. Manusia ada banyak keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan orang-orang yang berkelimpahan dengan harta dan materi, orang-orang yang punya kekuasaan yang besar, itu pun punya keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Tetapi Allah tidak pernah kewalahan untuk memenuhi kebutuhan manusia sepanjang abad. Segala yang terjadi itu ada di tangannya, dalam kendalinya, dalam kekuasaannya. Bahkan Dia sungguh-sungguh memperhatikan umatnya apapun yang terjadi. Ini luar biasa kalau hidup di dalam anugerah Tuhan ini. Hal inilah yang ingin diberitahukan oleh firman Allah dalam perikop 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Kita baca terlebih dahulu ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudara-saudara, inilah realita hidup. Sekalipun seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani dengan setia, ternyata keluarganya terlilit dengan hutang. Ketika dia meninggal, istrinya kesulitan secara keuangan. Ini realita yang terjadi. Ada pergumulan hidup itu terjadi kepada siapa saja. Dia meninggal dengan meninggalkan hutang yang begitu banyak. Ini kan menyedihkan sekali, tetapi inilah realita hidup. Kisah janda yang akhirnya mengalami kesulitan uang, terlilit hutang ini akan kita lihat sebagai pesan Tuhan bahwa Allah itu peduli dengan umatnya yang setia, yang ada dalam kesulitan, yang memerlukan pertolongan, dan kuasanya akan bekerja sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dari hamba-hambanya yang setia ini, dari orang-orang yang setia ini. Saudara, memang ikut Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Selama kita masih tinggal di dunia ini, masih ada banyak masalah. Namun percayalah bahwa apapun masalah yang terjadi,
Selalu ada jalan keluar bagi setiap orang yang tetap percaya kepada Tuhan, setia mengiring Tuhan, hidup dalam rencana dan kebenarannya. Apa jaminan hal ini akan terjadi dalam hidup kita? Jaminan pertama, Allah menolong dengan apa yang ada di tangan kita. Ketika janda itu mengadu kepada Elisa tentang masalah yang begitu berat, ini jawabannya. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Allah ingin menolong janda itu lewat apa yang ada padanya, bukan apa yang tidak ada padanya. Walaupun Allah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala macam perkara tanpa campur tangan manusia, tetapi Dia ingin mengajar janda itu agar percaya kepadanya lewat apa yang diperintahkannya kepadanya. Kalau ingin melihat kuasa Allah dinyatakan, menyelesaikan semua masalah hidup kita, maka lakukan apa yang harus saudara lakukan sesuai firman Tuhan. Maka Allah akan melakukan bagiannya, yaitu keajaiban, mujizat, sesuatu yang melampaui kemampuan manusia untuk melakukannya. Dimulai dari mana? Apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak engkau punyai. Oleh sebab itu, kalau ingin mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita ketika kita sedang mengalami situasi yang begitu berat, jangan hanya sibuk mencari siapa orang yang bisa menolong aku, siapa orang kaya, siapa orang kuat, siapa pejabat yang bisa menolong aku. Tetapi datang kepada Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Tuhan akan pakai sekecil apapun yang masih saudara miliki. Kalau saudara pakai itu sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan perintahnya, maka yang kecil itu akan menjadi besar. Maka yang sedikit itu akan menjadi banyak. Tuhan sanggup untuk melipat gandakan apa yang kau miliki. Kuncinya apa? Dengar, taati apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, Allah menyediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Sungguh luar biasa sekali kalau kita baca kisah ini ya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepada kami yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Jadi hanya punya buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku segala bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ini mujizat terjadi. Kapan terjadi? Ketika dia mendengar hikmat Tuhan, mendengar firman Tuhan lewat hambanya, dan ia mentaati. Ketika dia melakukan hal itu, maka Tuhan mulai bekerja. Tuhan bekerja bukan melalui orang lain. Tuhan bekerja bukan melalui orang kaya raya. Tuhan bekerja menolong dia bukan melalui pejabat tinggi, orang-orang yang punya kekuasaan, tetapi melalui apa yang dia punyai, yaitu buli-buli berisi minyak. Ketika itu dituangkan di bejana itu akan menjadi penuh, tetapi minyaknya tidak pernah habis.
Begitu semua bejana itu sudah terisi dengan minyak, maka aliran minyak itu berhenti. Itu artinya apa? Allah menyatakan mujizatnya untuk memenuhi kebutuhan janda tersebut. Hutang bisa dibayar tanpa perlu kehilangan anak-anaknya. Bahkan lebih lagi masih dapat dipergunakan untuk menopang hidup mereka. Bejana-bejana yang berisi minyak dia jual. Semua hutangnya dilunasi dan hidup mereka akhirnya tercukupi. Tuhan bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan bekerja sesuai dengan kebutuhan kita. Dan Tuhan bekerja supaya kita bisa memelihara anak-anak kita. Ini luar biasa sekali. Allah akan selalu memenuhi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau bicara keinginan, begitu banyak kita punya keinginan untuk memiliki sesuatu, untuk meraih sesuatu. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Selama itu masih berupa keinginan kita saja, apalagi keinginan yang akan menarik kita untuk melakukan dosa, untuk dikuasai nafsu kedagingan kita, Tuhan tidak akan mengabulkannya. Mujizat tidak akan terjadi. Tetapi kalau Tuhan lihat keinginan itu ternyata memang sesuai dengan kebutuhanmu, maka Tuhan akan bekerja untuk menolongmu. Jadi kalau ada sesuatu yang jadi masalah hari ini, yang sesuai dengan kebutuhan saudara, yang itu memang benar-benar jadi kebutuhan saudara, percayalah, Allah akan memberikannya sesuai dengan firman-Nya. Bagian kita apa? Percayai, taati apa yang Tuhan firmankan. Bagian kita apa? Bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Jangan batasi cara kerja Tuhan hanya berdasarkan pikiran kita. Jangan batasi cara kerja Tuhan hanya dari pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Jangan batasi Tuhan dengan sesuatu yang hanya kita omongkan atau diomongkan orang lain saja. Tetapi biarlah iman kita buka seluas-luasnya. Kita yakin Tuhan bisa menolongku. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang tidak terbatas. Apa yang jadi masalahmu hari ini? Krisis apa yang sedang melandamu? Keadaan sulit apa yang sedang melandamu? Saudara dengar apa yang Tuhan katakan dan mulai bersyukur dengan apa yang masih ada. Kerjakan dengan apa yang masih ada sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melipat gandakannya, dan Tuhan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Bahkan untuk kebutuhan hidupmu yang akan datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh luar biasa firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan sanggup untuk melipat gandakan apa yang kami miliki sekecil apapun. Tuhan ampuni kami kalau kami sedang dalam masalah, seringkali kami hanya sibuk mencari pertolongan dari manusia. Kami hanya sibuk dengan apa yang tidak kami miliki. Sementara sebenarnya masih ada yang kami miliki, ada di tangan kami. Walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana, kami lupa bahwa kalau apa yang kecil itu diberkati Tuhan, maka yang kecil itu bisa menjadi sangat besar. Apa yang sedikit itu kalau diberkati Tuhan, kuasa Tuhan memberkatinya, maka itu bisa jadi berlipat kali ganda menyediakan apa yang kami butuhkan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang dalam kecemasan, ketakutan, keterpurukan karena terlilit hutang, karena mengalami kesulitan keuangan yang begitu kritis Tuhan. Mereka tidak tahu lagi harus menyelesaikannya seperti apa. Kiranya hikmat Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika mereka mentaati Engkau Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja sehingga setiap orang yang saat ini terbelit dengan hutang, mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya, mereka mengalami krisis keuangan yang begitu besar, akan alami kebebasan dari Tuhan. Tuhan kembali mengalirkan berkat-berkat yang selama ini
terhambat, berkat-berkat yang selama ini tidak mengalir dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Tuhan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Bapa memberkati setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, dan apapun yang dilakukan anak-anak-Mu selalu dalam tuntunan dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau beristirahat, kiranya damai sejahtera-Mu menyertai kami. Dalam ketenangan kami bisa beristirahat, tidur dengan nyenyak, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Karena kami tahu semua masalah kami terkendali ketika kami hidup di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Silahkan juga kalau saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, kiranya saudara sungguh-sungguh mengalami Resen God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.